mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu TAAT, taat. Kita mau taat untuk mendengarkan firman-Nya. Ayo bernyanyi bersama-sama dan ikuti gerakan Ibu Eka. Hari ini kami akan belajar agama bersama-sama. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat taat untuk mendengarkan dengan baik, agar kami dapat taat untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat minggu lalu kita belajar dengan tema apa? Minggu lalu kita sudah belajar dengan tema didikan dan pemeliharaan Tuhan atas keluarga Yusuf. Minggu lalu kita sudah belajar dengan subtema Allah selalu melindungi dan menolong Yusuf. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa oleh pedagang ke Mesir, Yusuf jauh dari keluarganya. Tapi Yusuf percaya. Dia terus berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menjaga, melindungi, bahkan menolong Yusuf. Dalam keadaannya yang susah, dalam keadaannya yang sedih, Tuhan menjaga, Tuhan menolong Yusuf. Begitu juga dengan kita. Saat kita senang, saat kita sedih, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan lah yang menjadi penolong kita. Dan hari ini kita akan belajar dengan subtema Yusuf taat akan didikan Allah. Yusuf dalam kesusahan tidak marah-marah kepada Tuhan, melainkan menunggu dengan tidak lupa berdoa dan mengasihi orang lain. Yusuf yang tidak bersalah masih dalam penjara, menunggu temannya. Bagaimana cara Tuhan melepaskan dia keluar dari penjara? Teman Yusuf yang sudah bebas, yaitu juru minuman, yang diharapkan agar memberitahukan mengenai dirinya tidak bersalah, tetapi orang itu melupakan dan tidak kunjung datang. Juru minuman itu telah melupakannya. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Ada satu hal yang sangat bagus dari Yusuf, yaitu sikapnya kepada Allah. Ia tidak pernah marah-marah atau mengomel kepadanya, karena ia tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkan dirinya seorang diri. Sekalipun ia yang tidak bersalah masih lama tinggal di dalam penjara, ia tetap setia berdoa dan menunggu jawaban Allah. 2 tahun kemudian Allah mengabulkan doa Yusuf di dalam penjara. Raja Mesir, Fir'aun, mengalami kegelisahan dalam pikiran dan hatinya sebab dia bermimpi 2 kali yang tidak menyenangkan hatinya. Dia sudah minta kepada ahli sihir yang pintar untuk mengartikan mimpi raja. Ternyata tidak dapat menjelaskan arti mimpi Raja Fir'aun, sehingga raja marah dan akan menghukum semua orang-orang pintar. Tiba-tiba juru minuman mengingat Yusuf di dalam penjara dan menceritakan apa yang pernah dibuat Yusuf kepadanya. Kemudian Raja Fir'aun memanggil Yusuf
untuk dapat mengartikan mimpinya. Karena itu ia dibebaskan dari penjara. Yusuf dapat mengartikan mimpi Raja Fir'aun bukan karena Yusuf pintar, melainkan Allah yang menolong Yusuf dapat menjelaskan arti mimpi Raja Fir'aun. Yusuf pun juga tidak sombong bahwa ia dapat menjelaskan mimpi Raja Fir'aun. Yusuf bukan saja bebas dari penjara, bahkan tinggal di dalam istana yang indah dengan baju yang bagus-bagus dan makanan yang cukup, tidak seperti di dalam penjara. Yusuf sekarang menjadi seorang penguasa. Yusuf berwenang mengatur semua makanan dan minuman yang ada di dalam negeri Mesir. Semua orang-orang Mesir yang mau membeli makanan harus diketahui oleh Yusuf. Karena Yusuf menurut dan taat kepada Allah, maka Yusuf pun mengalami hidup sukacita dan bahagia, senang maupun susah. Yusuf dalam keadaan yang susah, dia tidak menjadi marah-marah kepada Tuhan, melainkan dia terus menunggu dan dengan tidak lupa dia terus berdoa dan terus mengasihi orang lain. Karena Yusuf sudah menerima kasih dari Tuhan. Dalam keadaan yang susah, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Anak-anak, di dalam keadaannya yang susah, dalam keadaannya yang sedih, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan dan dia terus sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Dia terus sabar untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita juga mau terus belajar untuk sabar ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saat kita sakit, kita berdoa untuk kesembuhan. Kita juga mau sabar untuk menantikan Tuhan menyembuhkan kita. Ketika kita menginginkan sesuatu dari papa atau dari mama, kita juga mau belajar untuk sabar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yusuf yang terus taat kepada Tuhan, meskipun dia di dalam penjara, dia tetap menaati Tuhan. Begitu juga dengan kita juga mau terus belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk taat melakukan perintah Tuhan. Ketika di rumah kita mau menaati papa mama, apa yang dikatakan oleh papa mama kita mau segera melakukannya. Misalnya, Dastan, ayo sekarang waktunya tidur. Dastan langsung cepat-cepat untuk tidur, berdoa dan tidur. Misalnya, Evan, sekarang waktunya belajar ya. Evan segera datang di tempat belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Tuhan ingin agar kita menjadi anak yang taat. Anak-anak, Tuhan itu sangat baik. Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia selalu menolong anak-anaknya dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan senang. Tuhan selalu baik asalkan kita mau terus percaya dan kita tidak melupakannya. Kita mau sabar untuk menunggu waktunya Tuhan, kita mau terus berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Tuhan ingin agar kita belajar untuk sabar, agar kita belajar untuk terus taat kepada Tuhan. Ayo sekarang kita ucapkan ayat hafalannya bersama-sama ya. Amsal pasal 3 ayat 11. Kita ulangi lagi. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Tuhan ingin agar kita menaati firman-Nya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Ku Pilih Taat. Dan ini menjadi tugas kalian ya. Kalian mengumpulkan
video menyanyikan lagu Ku Pilih Taat. Kita mau belajar taat kepada Tuhan dan terus sabar untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan, seperti Yusuf yang selalu taat kepada didikan Tuhan, yang selalu sabar untuk menunggu jawaban Tuhan. Kita juga mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Ketika kalian taat kepada Tuhan, kalian mau menaati firman-Nya. Ketika kalian mau taat kepada papa, mama di rumah, ketika belajar, ketika di rumah, ketika bermain, kalian mau taat kepada papa dan mama. Ketika di sekolah, kalian mau taat kepada ibu guru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi seperti Yusuf yang taat kepada Tuhan. Kami pun mau taat kepada Tuhan, mau menaati firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan agar kami taat kepada orang tua. Tolong kami agar kami taat kepada papa dan mama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau terus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Tuhan Yesus memberkati.